Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Pada hari ini akan dibahas soal-soal ulangan harian termokimia. Berikut pembahasannya. Untuk soal yang pertama, dari persamaan laju reaksi berikut, pernyataan yang benar adalah. Nah, di sini V sama dengan KA pangkat 2 B pangkat 3. Nah, pangkat-pangkatnya ini merupakan orde dari masing-masing. Dengan demikian, 2 itu merupakan orde dari A. Sedangkan 3 orde dari B. Maka pernyataan yang benar, orde totalnya itu 2 ditambah 3. Maka jawabannya adalah yang ini. Untuk pertanyaan yang kedua, satuan konstanta laju reaksi dari persamaan berikut ini adalah. Nah, di sini V sama dengan KA pangkat 2 B pangkat 2. Kita masukkan satuan dari persamaan ini. V satuannya itu kan molar per sekon. Sementara K kita akan mencarinya, sedangkan A itu M, yang B satuannya juga M. Maka kalau kita sederhanakan, akan ketemu K M pangkat 4. Maka satuan dari K sama dengan M per S per M pangkat 4. Sehingga ketemulah, nah ini bisa dicoret, ini bisa menjadi 3. Ketemulah 1 per M pangkat 3 S. Maka jawabannya yang E. Untuk soal ini, jika KOH dan H2SO4 direaksikan menghasilkan K2SO4 dan H2O, diketahui orde KOH 2, nah ini ordenya, dan orde H2SO4 adalah 2. Bila konsentrasi KOH tetap dan H2SO4 diperbesar 3 kali, berapa kalikah laju reaksinya? Nah, kita buat persamaannya dulu dalam bentuk tabel. Di sini KOH dan satunya H2SO4. Di sini lajunya. Buat persamaan seperti ini. Maksudnya buat tabel. Misalkan KOH ini awalnya 1 seperti itu. Kenapa sih di sini 1-1? Nah, kita lihat persamaan dasarnya. V sama dengan KOH pangkat 2 H2SO4 pangkat 2. Nah, jika misalkan kita masukkan angka di sini 1 ya, dan K-nya tetap, maka V-nya ini kan tetap 1 kali. Nah, ini maksudnya 1. Sekarang, jika konsentrasi KOH tetap, nah, berarti tetap daripada ini, jadi tetap 1. Nah, ini ya, di 1 kan nggak berubah. H2SO4 diperbesar 3 kali. Berapa kalikah V-nya? Nah, baru kita masukkan pada persamaan ini juga. Di sini kan KOH-nya 1 kuadrat ya. H2SO4-nya 3 kuadrat.
maka V-nya berapa? Ya tinggal dikalikan aja ini. Maka ketemulah 1 kuadrat dikali 3 kuadrat sama dengan 9. Karena awalnya ini V-nya 1, maka 9 kali 1. Maka ketemulah 9 kali lebih cepat. Soal berikutnya. Dengan massa yang sama, jika sama-sama diaduk, di antara gula pasir berikut yang paling cepat larut dalam air dingin adalah. Ini massanya sama, yang berbeda wujudnya. Yang ini bongkahan, yang ini dalam bentuk pasir kayak gitu, dan yang ini dalam bentuk serbu. Semakin kecil wujudnya, tentunya pada massa yang sama, semakin kecil wujudnya, maka luas permukaannya akan semakin besar. Dengan demikian, jika luas permukaannya semakin besar, maka laju kelarutannya akan semakin cepat. Tidak peduli apakah dalam air dingin atau air panas jika dibandingkan di antara ketiga ini. Dengan demikian, yang paling cepat larut dalam air dingin adalah yang serbu. Ke dalam larutan tersebut, jika ditambah KOH akan mengalami reaksi kimia HNO3 plus KOH menjadi KNO3 plus H2O, maka larutan yang paling cepat laju reaksinya. Oke. Di sini ada larutan HNO3. Berarti di antara kelima larutan ini, identitasnya adalah HNO3. Yang membedakan adalah warna-warninya ini. Nah, semakin pekat larutan tersebut, konsentrasinya semakin besar. Semakin tidak berwarna ini semakin encer. Dengan demikian, semakin dari A ke E ini konsentrasinya semakin besar karena memang warnanya ini semakin pekat. Dengan demikian, yang E inilah yang konsentrasinya terbesar. Kesimpulannya, yang paling cepat laju reaksinya nanti yang konsentrasinya paling besar adalah yang E. Nah, untuk soal selanjutnya. Tahukah kamu bahwa semalam pada tanggal ini, sekitar jam ini, di RT ini, terjadi kebakaran hebat. Beberapa saat kemudian, padam. Lee Min-ho bukan nama sebenarnya, salah satu penduduk kota Bontang. Nah ini, RT 2. Bontang Kuala RT 2, yang listriknya ikut padam, hingga dispenser miliknya lama sekali tidak teraliri listrik. Kalau lama kira-kira apa? Berarti tidak ada air panas, tidak ada air dingin. Semua airnya suhunya adalah sama. Jika Lee Min-ho mau mengambil air minum dalam dispenser untuk dibuat teh manis, guna diberikan kepada tugas pemadam kebakaran yang kehausan. Dari kasus tersebut, pernyataan yang benar adalah, berarti air yang ada di dalam dispenser ini suhunya sama. Lee Min-ho sebaiknya menekan tombol dispenser panas agar andainya listriknya tidak padam, ini jawabannya ya. Kalau listriknya tidak padam. Namun karena listriknya padam, maka tidak ada lagi air dingin, tidak ada lagi air panas. Yang ada hanya suhunya sama. Maka ya ini nih jawabannya. Lee Min-ho sebaiknya menekan semua tombol dispenser agar air cepat keluar dan teh manis segera siap saji untuk diberikan kepada petugas pemadam kebakaran yang telah selesai memadamkan kebakaran. Soal selanjutnya, dari reaksi antara gas NO dan gas BH2 diperoleh data sebagai berikut. Konstanta laju reaksinya. Ini pertanyaannya nilai K-nya. Maka untuk mengetahui konstantanya, kita perlu tahu ordernya. Order dari NO, misalkan kita mau cari ordernya NO ya. Seperti tadi yang sudah dibahas pada soal sebelumnya, lihatlah data BR yang sama. Nah, ini sama nih. Maka yang dibandingkan adalah ini. Berarti 2/4 pangkat X sama dengan 0,0002 per 0,008. Coret aja. Nolnya kan sama kan. Maka ketemulah 2/8. Kalau disetarakan,
Disederhanakan, ini ketemu 1/2 pangkat X, ini ketemu 1/4. 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Dengan demikian, X-nya ordernya 2. Selanjutnya kita cari ordernya dari BR2. Untuk mencari order dari BR2, maka lihatlah data NO yang sama. Nah, ini sama nih. 1, 2. Maka yang dipakai adalah ini dengan ini ya, yang dibandingkan. Maka ketemulah, ini kan sama dengan coret-coret 1/2 pangkat Y. Sama dengan, nah, ini coret-coret ketemu 12/24. 12/24 itu identik dengan atau sama dengan 1/2. Sehingga, nah, 1 ya. Sehingga Y-nya adalah 1. Lalu kita buat persamaan lajunya. V sama dengan K kali konsentrasi daripada NO pangkat ordernya. Nah, yang ini nih 2. Kalikan konsentrasi dari BR2 pangkat ordernya 1. Lalu kita ambil data. Misalkan data yang pertama misalnya. Data yang ini nih. Nah, kalau sudah ketemu persamaan seperti ini, bebas kalian ambil data mana aja. Yang ambil data 1 misalnya. V-nya 0,0012 atau 1,2 kali 10 pangkat min 2 K. NO-nya 6 kali 10 pangkat min 3. Dipangkatkan 2. Lalu BR-nya 1 kali 10 pangkat min 3. Ini pangkat 1. Ya sudah, kita hitung saja ini. Kan ini sudah nilainya sudah ada, nilainya udah ada, variabelnya tinggalkan saja. Tinggal dioperasikan matematik biasa. Nah, saya yakin kalian sudah bisa mengoperasikannya. Tinggal hitung aja. Nanti ketemu nih kira-kira ini hasilnya. Selanjutnya soal ini. Setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat. Jika pada suhu 60 derajat Celcius, laju reaksi 2 molar per sekon. Pada suhu 100 derajat Celcius, 18 molar per sekon. Sedangkan pada suhu 8000 derajat Celcius, laju reaksinya sebesar. Oke, ingat persamaan dasarnya VT sama dengan V0 dikali faktor kelipatannya. Nah, ini 3 kali. Berarti ini 3. Pada T akhir dikurangi T awal per delta T. Nah, kita masukkan data-datanya. Maksud saya ini VT ya, VT. T besar, T suhu. Pada laju reaksi pada suhu 8000 derajat Celcius, kita mau membandingkan yang 8000 dengan yang suhu 60 derajat Celcius. Yang lajunya 2. Sebetulnya kalian boleh aja memakai 100 ini, tapi lajunya nanti 18 ya yang dipakai. V0-nya lajunya 2. 3 pangkat T-nya, nah ini pakai yang 8000 dikurangi 60. Karena kita pakai yang 60 yang lajunya 2 ya. Per
setiap kenaikan 20. Nah, ini ada perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Maka kalau kita sederhanakan, kita mulai 2 kali 3 pangkat 8.000 dikurangi 60 itu ketemu 7.940 dibagi 20. Maka ketemulah 3 pangkat 3, 9, 7. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya, perhatikan diagram berikut. Nah, ini bereaksi atau reaktan, dan ini produknya. Nah, ini ada besarnya energi yang diperlukan dari reaktannya, dari bereaksinya hingga ke puncaknya ini. Ini namanya energi aktivasi, disimbolkan dengan E. Energi aktivasi, energi yang diperlukan agar terjadi reaksi kimia. Sedangkan nilai ini ke sini adalah perubahan entalpinya. Karena energinya ini semakin kecil jika dibanding awal, maka ini termasuk reaksi eksoterm. Sehingga pernyataan yang benar adalah yang ini salah. Tidak ada hubungannya ya. Reaksi hanya berlangsung antara jika X lebih besar daripada Y. Jika energi aktivasi lebih besar daripada perubahan entalpi. Ini tidak ada hubungannya. Jadi reaksi kimia bisa saja berlangsung seperti ini. Atau X-nya kurang daripada Y. Terjadi juga. Nah, reaksi tersebut adalah reaksi endoterm. Salah. Karena ada reaksi eksoterm. X adalah perubahan entalpi. X adalah energi aktivasi. Salah. Reaksi berlangsung dengan melepaskan energi. Nah, ini eksoterm. X plus Y adalah energi aktivasi. Salah. Maka jawaban yang benar adalah yang D.